Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Abian Sidki dengan NIM 187251053 dan rekan saya Muhammad Yuda Nugraha dengan NIM 187251054. Jadi kami di sini mau mempresentasikan tugas untuk mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Rimul Johendradi yang berjudul Strategi Bisnis IT untuk Pengembangan Perusahaan. Studi kasus Apple. Langsung saja, yang pertama dari peran IT dalam pengembangan Apple. Yang pastinya Apple mengandalkan teknologi untuk menjaga konsistensi ekosistem produknya. Peran IT juga mempermudah integrasi antar perangkat sehingga pengalaman pengguna terasa mulus. Juga IT membantu mempercepat inovasi hardware dan software, juga memperkuat layanan digital seperti iCloud dan memastikan keamanan serta privasi tetap menjadi nilai utama. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan kondisi Apple. Karena Apple sebagai perusahaan dengan ekosistem yang sangat besar, jadinya pasti Apple membutuhkan sistem yang saling terhubung dan responsif. Juga dikarenakan dengan tuntutan pengguna terhadap pelayanan digital yang semakin tinggi, sehingga Apple harus memastikan data itu bisa diproses secara real time. Di saat yang sama, persaingan teknologi mendorong Apple untuk terus memperbarui inovasi dan infrastruktur internalnya. Selanjutnya ada pilar strategi bisnis IT Apple. Pilar yang pertama yaitu adalah transformasi digital. Jadi Apple memperkuat penggunaan cloud untuk sinkronisasi perangkat dan otomatisasi proses internal, termasuk rantai pasok. Pilar yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Apple membangun dan memperluas data center global, serta menerapkan standar keamanan tinggi untuk melindungi data pengguna. Terus ada pilar strategi bisnis Apple yang terakhir, yaitu strategi berbasis data, yang mana digunakan untuk memprediksi kebutuhan pasar, membaca tren, dan membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Oke, jadi di sini saya Muhammad Yuda Nugraha dengan NIM 187251054 akan melanjutkan penjelasan dari Raffi Abian Sidki yang selanjutnya yaitu ada transformasi digital di Apple. Nah, Apple sendiri mengintegrasikan layanan seperti Apple ID, iCloud, dan juga App Store agar seluruh perangkat bekerja dengan sinkron. Otomatisasi rantai pasok membantu mempersingkat waktu dan juga sementara sistem internal berbasis cloud mempermudah kolaborasi antar divisi global. Yang dimaksud adalah dengan dunia luar. Selanjutnya ada infrastruktur keamanan. Apple memiliki jaringan data center di berbagai negara untuk mendukung layanan digitalnya. Yang dimana setiap data center itu punya protokol keamanan yang berlapis, enkripsi, dan juga audit secara rutin. Keamanan menjadi salah satu diferensiasi utama Apple dibanding kompetitor yang lainnya. Selanjutnya ada strategi data yang dimiliki oleh Apple. Apple sendiri memanfaatkan bisnis intelijen dan juga analisis data untuk memantau kinerja produk, memprediksi pasar, serta memperkuat efisiensi operasional. Yang dimana dashboard internal membantu manajemen monitoring kondisi secara real time. Ada juga inovasi produk dan layanan. Apple sendiri memperluas layanan digitalnya seperti Apple TV Plus yang bisa kita akses di TV, arcade, fitness, dan di sisi lain hardware. Apple juga mengembangkan chip berbasis AI dan juga riset AR atau VR, virtual realistic, untuk memperluas ekosistemnya. Pendekatan yang inovatif ini menjaga posisi Apple sebagai pemimpin industri, baik di bidang pasar dan juga teknologi. Ada juga yang dilakukan Apple adalah pengembangan SDM dan juga budaya digital. Apple terus meningkatkan kemampuan karyawannya melalui pelatihan digital dan pengembangan talenta AI. Perusahaan juga membangun budaya kerja yang kolaboratif, kreatif, dan juga berorientasi pada inovasi masa depan. Selanjutnya ada tahapan implementasi strategi Apple. Yang pertama yaitu punya roadmap digital jangka yang sangat panjang, menetapkan prioritas dalam proyek yang berpengaruh besar, melakukan implementasi bertahap, serta melakukan evaluasi berkelanjutan setiap melakukan kegiatan untuk memastikan efektivitas strategi. Nah, kita sampai pada penghujung penjelasan yang dimana ini ada contoh-contoh produk dari Apple
pertama ada iPhone, MacBook, dan juga iPad. Selanjutnya dia juga punya brand dari jam tangan, iWatch. Untuk headset dia punya AirPods, dan juga inovasinya yang paling maju saat ini mungkin bisa dibilang adalah Vision Pro, yang dimana hanya segelintir orang yang punya dan menggunakannya karena memang tidak umum. Mungkin sekian penjelasan saya dan Sidki pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.